Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga teman-teman semua mendapatkan berkat dari Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo Sobat Muda, perkenalkan saya Dimas. Nama aku Rere. Saya Gebi. Nama saya David. Saya berasal dari Paroki Santo Andreas Tidar, Malang. Aku dari Paroki Janti. Dari Paroki Santo Yusuf Jember. Dari Paroki Gembala Baik Batu. Ini saya merupakan Sebagai salah satu Peserta IED ketiga dari kontingen Keuskupan Malang. tempat di mana saya live itu tinggal, itu begitu banyak buah-buahan yang dapat saya nikmati dari hasil kebun yang induk semang saya tinggali. Menurut saya situasi di tempat ini cukup nyaman. Meskipun tidak sederhana, tapi ternyata banyak hal yang Di sini tuh masyarakatnya nggak cuma dari satu agama aja, jadi beragam. Di sini tuh ada Agama Islam, ada agama Katolik, dan juga ada agama Hindu. benar-benar suasana desa yang penuh dengan penduduk yang ramah tetapi juga peduli akan suasana sekitarnya. membuat saya rasa bersyukur, nyaman, asri, dan itu membuat saya senang tinggal di sini. Di situ orang-orangnya tuh sangat ramah. Jadi kemana-mana itu kayak dia, mau kemana, bisa di mana. Yang lebih luar biasa lagi adalah seperti ini. Orang yang bersilaturahmi itu belum tentu mengenal satu sama lain. Sehingga tujuan silaturahmi ini bukan hanya untuk orang-orang yang kenal, untuk datang dan ingin berbagi sukacita, tetapi orang-orang yang tidak mengenal itu menjadi mengenal. Nah, itulah yang luar biasanya, sehingga orang-orang warga di daerah sini itu saling mengenal satu sama lain. Yang pertama, kami komunikasi ya. Jadi setelah kami sampai, kami mandi, habis itu kan ada makan bersama. Makan bersama pun kami itu doa bareng. Jadi setelah doa sambil makan, kami juga cerita-cerita, tanya-tanya, ibu dari mana, bapak aslinya mana. Awalnya sempat tidak yakin karena belum pernah tahu bagaimana warga di sini. Yang pertama tentu ada pertemuan dong. Nah, dari pertemuan itu Aku waktu pertama datang itu langsung disambut. Halo, kamu dari mana? Namanya siapa? Asalnya di mana? Kayak gitu. Dan itu menurutku adalah sebuah hal yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan orang baru gitu loh. Dan di situ aku juga jadinya nggak kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di rumah karena mereka juga memiliki topik-topik yang selalu ada aja pembahasannya. Nah, dari sini saya juga bisa melihat bahwa Tuhan tuh baik. Seperti ini, kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Nah, terus kita mau ditinggal di mana. Jadi ada beberapa pertanyaan dan juga jawaban dalam diri saya. Di mana saya akan tinggal? Lalu bersama siapa saya akan tinggal di situ? Nah, itu mungkin juga dirasakan oleh peserta lainnya. Nah, dari situ saya juga melihat kita juga nggak bisa tahu ya di mana kita lahir, tetapi yang pasti dengan itu kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mendampingi. Tapi setelah saya mencoba, ketika mulai hari pertama, saya coba untuk mendekati dengan cara bertanya, ngobrol-ngobrol sederhana. Akhirnya saya merasa bahwa itu pelan-pelan bisa dirasakan, bisa dikenal secara baik. Lalu untuk mengenal keluarga, kami saling bercerita, lalu yang pasti ada komunikasi. Komunikasi itu penting, sehingga kami dapat saling tanya jawab dan tahu bagaimana keadaan keluarga di situ, dan juga saya pun menceritakan pengalaman yang ada.
keseharian keluarga di tempat saya, pertama ayah saya memiliki kerja sampingan sebagai sopir truk. Terkadang mengantar tepung, mengantar pasir keluar kota. Untuk pekerjaan utamanya sebenarnya keluarga saya memiliki ternak sapi. Penghasilannya dari menjual susu sapi, yaitu sapi perah kan. Kemudian ibu saya bekerja membantu di kandang. Sehari-hari kalau ibu itu memasak ya, jadi pagi beliau itu bangun masak buat kami juga membantu. Kalau bapak itu lebih berkebun, jadi kadang juga makan kambing, habis gitu ke kebun salak, panen salak. Yang kami lakukan adalah berkebun. Berkebun di sini kebanyakan adalah kebun buah salak. Menyiangi pohon salak itu sehingga pohon-pohon itu dapat bertumbuh subur dan dapat menghasilkan buah lebih banyak. Pak Hari itu pekerjaannya mengurus kambing kayak beternak gitu, sedangkan ibu itu memanen salak sama berkebun. Kalau Bu Naninya itu dia membantu suami sama ibunya itu, kadang juga jaga anaknya. Sehingga bisa dibilang ayah ibu saya kesehariannya sangat padat, mengurusi di kandang dan juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai sopir truk. Bapak ibu itu orang yang sangat sederhana sih menurut saya, tapi dari kesederhanaan itu mereka itu benar-benar jadi orang-orang yang kuat dan punya apapun itu. Pengalaman yang aku ambil dari keluarga Pak Hari dan Bu Nani adalah pentingnya sebuah komunikasi. Selama live in ini tuh hampir semuanya itu menyentuh ya. Ketika pergi berkebun, Nah, ini mungkin tidak pernah saya duga sebelumnya karena saya merasa bahwa waktu dengan orang tua saya sangat singkat. kami datang ke pos itu untuk menjaganya. Namun yang perlu diketahui untuk jalan ke sana itu tidak mudah. Jalan terjal dan juga rawan longsor itu juga ada. Sehingga kami pun bersama rekan tim saya itu juga kerap kali jatuh. Karena di keluarga ini hal sekecil apapun selalu dikomunikasikan. Nah, aku itu adalah tergolong orang yang sulit untuk berkomunikasi dalam keluarga. Aku sering mendapat kritik dari keluargaku karena aku jarang berkomunikasi. Tapi di sini aku benar-benar diajarin untuk berkomunikasi. Di cerita itulah saya menyadari juga bahwa banyak pelajaran hidup yang dibagikan kepada saya dan juga dari keseharian ayah ibu saya itu memberi suatu pandangan bahwa orang tua saya ini bekerja keras. Sehingga itu menjadi suatu pengalaman berkesan bagi saya untuk bisa saya terapkan, bisa menjadi motivasi saya setelah mengikuti Livin ini untuk menjadi lebih baik, khususnya menjadi pribadi yang bekerja keras dan mandiri. Salah satu kunci kepercayaan dan kasih adalah komunikasi. Kalau kita nggak mau berkomunikasi, kita nggak tahu orang yang kita kasihi itu sedang ngapain, lagi ngapain, itu kita tidak tahu. Nah, dari pengalaman ini saya melihat pengalaman jatuh. Nah, jadi bukan hanya dari jatuhnya saja, tapi di situ adalah sebuah momentum untuk mau bangkit. Nah, dari situ pasti ada salah satu pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman jatuh itu. Saya merasa, oh Tuhan kok tidak menolong. Ternyata itu bukanlah Tuhan tidak mau menolong, tetapi mau mengajarkan saya untuk lebih mendalami arti kata bangkit itu. Karena Tuhan tahu saya bisa bangkit. Nah, dari situ saya juga bisa belajar bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan pernah meninggalkan saya sendiri. Tapi dari semua pengalaman itu saya melihat kalau Bapak Ibu itu benar-benar orang yang kuat, pekerja keras. Saya itu tahu jadinya kayak, oh hidup di desa yang akses kemana-mana. Kalau di kota kan bisa ya kemana-mana, saya tuh naik sepeda tinggal ngeng, jalannya juga lurus-lurus. Kalau di sini tuh ya jalannya geronjalan, tapi jadi tahu, oh aku ini loh sering ngeluh kadang kalau jalannya itu cuma tambalan, ini tambah geronjal-geronjal. Jadi oh saya tahu kayak mereka ini loh masih bisa bersyukur, kok saya kurang bersyukur. Jadi seperti itu sih yang paling menyentuh buat saya. Aku jadi anak dan itu aku posisi jadi anak tengah. Kalau di rumah, di keluargaku yang sebenarnya itu kan aku jadi anak pertama. Tentu di rumah saya sebagai anak. Nah, di sana ada orang tua angkat, di sana ada 2 anak, ada
satu laki-laki dan satu perempuan. Ketika sore hari, saya juga membantu untuk menjualkan susu bersama anaknya kepada pengunjung yang datang. Kemudian ketika pagi, saya mencoba untuk bersama ayah saya membantu memberi pupuk di ladang. Di sisi lain juga peran saya adalah ketika ayah saya dan ibu saya sibuk. Sisi-sisi yang mungkin belum terpikirkan atau belum terlaksana, seperti hal sederhananya menyapu rumah, itu juga saya lakukan. Kita sama-sama, jadi apapun itu dirasakan sama-sama. Yang satu kesusahan ya kami juga membantu. Kalau gembira ya gembira bersama, suka duka bareng. Bapak ibu itu benar-benar care ya. Bapak itu juga orang yang humoris, jadi kayak apa aja itu diguyonin, dibawa alah sudah om gitu aja. Jadi itu kayak benar-benar nggak nyangka ya bakal bapak ibu itu kayak gini. Kalau ibu itu lebih lembut dan perhatian, suka masak, dan kami itu sering diginikan, ayo dihabiskan makanannya. Jadi kayaknya aku pulang dari sini itu tambah subur ya. Jadi kayaknya mendingan aku tinggal di sini. Dan Bu Nani pernah bercerita seberat-beratnya kita punya masalah, sejahat-jahatnya kita, seberat-berat salib yang kita panggul. Bu Nani pernah bilang kalau kita tuh harus percaya sama Tuhan, karena Tuhan yang bisa nolong kita. Seperti itu. Dalam perjalanan hidupnya ini ia melakukan dengan penuh kerja keras. Gunanya untuk apa? Untuk mencukupi keluarganya, anaknya maupun orang tuanya juga. Pilihan hidup mereka kan sehari-hari bertani, berkebun. Ya seperti itulah mereka menghidupi panggilan hidup mereka itu. Tetapi ada dua patah kata dari bapak ibu itu yang bakal selalu aku ingat. Yang perlu diketahui di sini adalah keluarga dari Induk Semang saya itu tidak semuanya Katolik. Jadi yang Katolik itu ayahnya dan juga anaknya yang laki-laki, tapi yang ibunya itu Muslim dan juga anaknya. Nah, dari sini saya melihat bahwa dalam perbedaan itu mereka tetap saling mencintai. Dan ada hal yang saya petik, yaitu mengenai kesetiaan dan cinta. Di sisi lain ketika waktu bercerita juga ayah saya sempat menyampaikan bahwa selalu bersyukur. Karena ketika kita mau berusaha, ketika kita mau menjalani dengan sepenuh hati, ya pasti Tuhan akan memberi jalan. Sehingga itu menjadi spirit untuk membuka pandangan hidup saya juga ke depannya, terutama lebih siap, lebih berani, lebih teratur untuk bisa menjalani hidup lebih mandiri dan lebih baik ke depannya. Nah, dari sini saya melihat bagaimana perbedaan itu tidak memecahkan tetapi mempersatukan. Yang penting saling komunikasi dan saling menghargai satu sama lain. Dari pilihan hidup mereka ini, saya yakin mereka dapat menjadi saksi Kristus di tengah perbedaan. Dan itu menginspirasi saya. Kalau sebagai orang Katolik, kita nggak boleh kalah sama prinsip hidup orang yang sebenarnya itu walaupun dari desa, dia tetap percaya sama Tuhan, dia tetap berpegang teguh sama Tuhan. Dia percaya apapun masalahnya, apapun keadaannya, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Selama kita sudah berusaha keras, jangan ngoyo-ngoyo, itu sisanya serahkan ke Tuhan. Selama Tuhan ada dan kamu terus berpegang kepada Tuhan, dan Tuhan akan selalu ada buat kamu, ya Tuhan akan menyediakan, jadi kamu nggak perlu khawatir. Dari situ saya tuh benar-benar belajar, oh gini ya hidupnya, yang sangat berbeda dari kesederhanaan, bahwa kita itu tidak akan pernah terlepas dari cintanya Tuhan.